buat saya kayak wow, berat banget sih ya. Kayaknya kayak beneran banget, apalagi kayak semuanya terang-terang juga gitu. Terus tapi artikulasinya juga kita emosi juga terganggu. Itu aja sih, makasih. Dari siapa? Nanya ke? Oke. Manda? Iya. Gimana ya, kalau misalkan ditanya itu memang kita tuh memang punya karakter yang berbeda-beda ya. Terus dimana aku sama Mbak Asti, kita sama-sama ingin menunjukkan yang terbaik ke ibu, tapi kita sama-sama punya ego. Di situ kalau misalkan nggak ada ibu, mungkin kita udah cakar-cakaran mungkin. Di situ pasti ibu mencoba untuk selalu menenangkan, mencoba untuk kayak memberikan kasih di antara kita semua supaya kita tuh nggak membludak perasaan kita. Jadi sebenarnya film ini tuh ada di mana perasaan yang tertahan, karena ada ibu di situ. Jadi lebih menghargai ada ibunya di sana. Gitu. Mungkin bisa ditambahin sama Mbak Asti atau Mas Fedi dan segala macam. Mas Fedi mau nambahin mungkin? Kalau buat lo sendiri sih, lo kan menjadi salah satunya laki-laki di poster itu ya. Ceritain juga sedikit dong pengalamannya production bersama dengan perempuan-perempuan. Apakah film ini bisa menjadi tempat juga untuk speak up buat para perempuan-perempuan yang katanya didominasi atau film ini didominasi oleh laki-laki katanya? Iya betul. Pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman media yang sudah datang. Tapi sebelum jawab pertanyaan lo, gue mau ngelanjutin jawaban Manda tadi. Sikat. Saya senang banget Mbak bilang suka sama adegan itu, karena waktu syuting stres banget Pak. Itu susah adegan itu, karena semuanya ada di situ. Adik kakak ini, ruangannya sempit, dan mungkin kalau teman-teman merhatiin detail, kamera worksnya kan agak kayak dokumenter gitu ya, satu shot gitu. Nah, itu juga menambah tantangan, dan semua emosinya tinggi kan di situ. Jadi waktu kita take, ada yang nggak happy, Mas Rudi pulangnya kan dari awal tuh. Take kedua, enggak, belum berasa. Mampus deh, ini gimana ya? Dan tadi kan Asti cerita, Mas Rudi sangat membebaskan pemainnya untuk memainkan seperti apa dia mau. Itu plus minus. Plusnya itu ya kita bisa bebas berekspresi, punya ide sendiri gitu. Minusnya ya itu kurang berasa, kasih yang lain, mikir dulu. Kecuali kalau dikasih arahan detail jelas, itu juga enak tuh kayak gitu. Gue mau lo nanti nunduk kayak apa kayak gitu, itu juga enak gitu. Nah gini kita ngerubung lagi berempat, mau kita kasih apa lagi nih? Apa? Ini adegannya panjang, emosi, dan ini adegan klimaks bisa dibilang. Jadi emang ini harus benar, harus bukan hanya benar secara teknis, karena teknisnya memang susah, tapi ya benar secara bagaimana penonton tersentuh dengan adegan itu. Jadi ya seneng banget dengar pendapat Mbak tadi, karena memang itu hari yang cukup stres untuk melakukan adegan itu sih. Oke. Dan lo sendiri gitu? Mas Rudi gitu? Kalau saya tuh kebetulan sutradara yang nggak mau rugi tuh gini, kalau kita dikasih pemain yang bagus, mereka harus ngasih dong ke saya. Masa gue yang nyuruh? Iya dong, ya kan? Nah, saya berikan itu halaman bermainnya. Blocking aja nggak saya blok loh. Terserah lu mau ngapain, mau lompat tangga, mau apa, terserah. Kamera aku ngikutin. Karena menurut aku, ketika mereka saya batasi, mereka terbatas tuh pasti. Oh jadi gue nggak boleh gini ya? Tuh gini ya? Meskipun mereka udah terbiasa di blocking ya. Tapi ketika gue kasih halaman bermain yang luas, itu gue happy banget karena pertama mereka akan membuktikan sendiri bahwa sejago apa sih masing-masing ini. Kan gue nggak ada safety net, gue nggak ada alat penyelamat buat mereka kalau salah. Kan langsung semua bantu gitu. Terus dan dari situ gue bisa get the best of mereka, sisi mereka yang terbaik dengan aksi reaksinya mereka sebagai manusia, keajaiban spontanitas mereka bereaksi itu nggak bisa kita dapat kalau kita terlalu steril. Reaksi-reaksi mereka yang ini loh, gitu itu kadang-kadang kalau kita terlalu tulis tuh nggak bisa tuh. Itu manusiawi banget tuh kan, nggak bisa kelihatan karena emosinya kan kadang-kadang ketika reaksi manusia itu terlalu diatur, manusiawinya hilang pasti. Nah mereka adalah manusia-manusia yang the best dalam bidangnya masing-masing di 4 generasi lagi. Kalau dijadiin satu ruangan gimana? Dia kan seru gitu loh, iya kan?
Itu kalau dari saya sih. Mungkin karena orangnya juga sama Baim kali ya. Mas Baim. Karena lu menambah berbagai macam profesi ke dalam CV lu, tapi at the end of the day lu kembali lagi untuk menjadi seorang aktor. Bahkan kali ini lu muncul, lu udah jadi sutradara, lu udah jadi produser, tapi lu muncul di sebuah film yang bahkan lu nya nggak ada di poster. Dorongan lo buat your biggest drive untuk gabung di produksi ini. Sutradaranya Rudi Sudjarwo sama semua pemainnya, castnya bagus banget. Apa yang lo dapatkan pada saat proses dan apa yang lo harapkan lo dapetin dari bergabung di project ini? Sebenarnya sih mau curi ilmunya ya. Oke. Jadi setiap director itu punya ilmu masing-masing. Karena gue ngefans banget sama Mengejar Matahari, ada Panggilan Cinta. Pengen banget, pengen tahu bagaimana di direct, rasanya gimana, dan habis itu saya aplikasiin yang baik-baik ketika saya direct. Gitu aja. Jadi bukan cari duit, cari ilmu di sini. Iya. Oke. Mungkin yang paling muda di sini, maksudnya generasi yang paling latest adalah Hito sama Hana. Mungkin lo sendiri peran lo seperti apa, Hito dan juga Hana? Mungkin Hito dulu boleh diceritain. Cek, oke. Jujur sebenarnya ini perdana kali aku masuk layar lebar ya. Wih, wow, boleh berikan tepuk tangan dong buat Cesar Hito. Dan dikasih kesempatan waktu itu teleponan sama Mami Nuno sama Mas Agung, disebutin ini karyanya Mas Rudi, ada Christine, ada Pak Slamet di sini. Itu udah nggak pakai pikir panjang, itu jadi kebanggaan tersendiri sih buat aku. Karena wow, sekalinya diajakin main film isinya legend semua di sini. Oke. Ya kan, jadi udah nggak pakai pikir panjang. Apalagi emang aku juga ngefans sama karya-karya Mas Rudi, ngikutin semua mulai dari Ada Apa Dengan Nggak Cinta. dibayar katanya Hito di sini. Apa? Nggak dibayar? Oh dibayar. Enggak, pokoknya kayaknya pun kalau nggak dibayar udah aku bakal ambil juga Tuh, karena masalah Mas Agung ini. Salah tuh Mas. enggak. Tapi serius ini jadi apa ya, aku ngerasa terhormat bisa ada duduk di sini bersama para legend-legend ini, diajakin main bersama. Apalagi aku sempat sebelum aku cuti kemarin 2 tahun itu karena ada baby, aku dapat project tuh mainin sinetron, versi sinetronnya dari Badai Pasti Berlalu. Oke. Bareng Mami Nunu juga, dan di situ karya besar dari Om Slamet dan Christine di situ. Jadi wah, Menarik ya? Ini ya, Penasaran ya? Nggak bisa ngomong apa-apa lagi lah. Intinya benar-benar puji Tuhan, bersyukur bisa ada di sini, bisa dalam satu karya bersama para legend. Congratulations Hito. Hana boleh ceritakan pengalamannya bergabung di Bila Esok Ibu Tiada? Halo. Nah, oke, jadi pertama kali banget aku ditawarin untuk gabung di project ini. Seperti biasa, aku akan nanya siapa sutradaranya. Lalu dijawablah sama Mas Agung, Rudi Sudjarwo. Oke Mas, nggak pakai pikir panjang. Han, baca dulu naskahnya, nggak boleh gitu. Oke. Aku baca naskahnya dan ternyata setelah aku baca naskahnya dari tengah sampai ending aku baca naskahnya, aku nangis nggak berhenti sampai habis. Jadi kayak aku ngerasa oke, ini this is my calling, aku harus berada di project ini, dan aku sadar betul bahwa di project ini aku akan belajar sangat banyak, dan betul terjadi, aku belajar banyak banget di project ini. So I'm very grateful to be here. Thank you semuanya for having me here. Congratulations Hana. Thank you Hana. Mungkin hanya sedikit ke penulis skenario dan juga penulis novel. Nah, dan selalu berhasil. Ada mungkin sosok sebagai seorang aktor mengingat siapa yang menjadi sosok yang diingat pada saat memerankan sosok Bapak, terutama di film ini Om Slamet? Sebetulnya saya tidak mencari, kita mencari bareng-bareng. Yang paling bagus, yang paling berat, yang paling tidak enak, acting itu yang paling sulit ketika yang ada di luar. Rudi Sudjarwo gimana? Kita baca, tapi kita tidak perlu yang kita baca. Kita membaca, tapi apa reaksi dari kamu membaca? Itu memang betul yang bukan gue. Bilang Marlon Brando. Oke. Marlon Brando bilang, Sambil kayak Don Corleone gitu. ya, acting yang terberat adalah acting yang tidak ada dalam naskah, di luar naskah. Kerjaan kami, latihan dengan Rudi, kerjanya nyari apa di belakang naskah. Jadi bayangin,
kita udah apa nggak penting, ngapal buat apa? Rudi nggak perlu hafalan, Rudi perlu apa yang mau rasa gitu. Nah, jadi menurut saya soal bapak ini gak macam-macam bapak, tapi memang yang paling menarik saudara Rudi Sudjarwo menggali pemainnya menjadi sahabat dia, menjadi sahabat kreatif dia. Itu penting. Kemudian yang masalah ada ini nggak? Ada pengalaman nggak sama anak kita ya? Ada. Anak saya pulang ke rumah, udah itu di depan rumah, mobilnya aku dengar, tapi kenapa nggak masuk? Saya lihat, loh, udah 5 menit, 10 menit, 15 menit, apa? Lo nggak turun, gua lempar batu. Terus udah turun lah baik, kalau pacaran di rumah aja. Sudah diam sebentar, mungkin perasaan bapak, mungkin bapak semua sama. Waktu saya lihat istri saya digosikin apa, saya nggak marah. Kalau begitu anak saya bersandar di pundak laki-laki, wah cemburunya luar biasa. Lara, lepasin. Waduh. Itu bilang, mas, jangan kampungan mas. Tapi anak itu luar biasa. Gak takut sama aku bilang, aku baru pulang dari Bangkok. Kalau kamu lakukan lagi, gua selepek kepala. Tetap juga nggak marah gitu. Rupanya itu colong sama Rudi. Oh diambil. Ya, colong sama Rudi. Kamu udah diapain? Kemarin? Ya Pak, review. Sudah sampai sini, belum Pak. Belum benar, tadi belum. Diambil baru di. Rupanya dia itu teman kita dalam Oke. itu penting. Relasi antara pemain dan saudara itu semua saudara kita lakukan. Orang seperti Rudi, Riri, seperti apa itu luar biasa. Jadi teman kreatifnya adalah pemain. Apalagi dapat teknik pemain, udah banyak sekali sudah pengalamannya ya kan. Jadi tinggal ngambil aja. Jadi kayaknya mari kita tangan sekali lagi baru ditujuan. Siap. Terima kasih Om Slamet. Jadi sebelum ke maukan terakhirnya untuk penulis